Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Moderator untuk masukan sidang sebagai Pak Subhan pemiliknya dulu ya. Karena waktu pas dulu Pak Subhan ini di tengah konflik diskoci yang diikuti gitu ya. Jadi dia memang tidak cukup berpengalaman. Nah, dan itu semuanya kita bermasalah hukum ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan ini, saya ingin membuka acara kita dengan presentasi pertama dalam bentuk hanya sebuah cerita panjang saja. Selanjutnya, ini ada teman-teman yang dari Indonesia, Dokter Yanti, Dokter Aldi, Dokter Dedi, Dokter Rosa, dan Dokter Doris juga, dokter ya, dokter bukan dokter umum, Dokter Doris sebagai ahli forensik, dan kemudian yang diwakili oleh Bapak Azhar dari Mabes Polri, permasalahan penggunaan mesin CGMS apa namanya untuk deteksi racun yang bisa membantu kita dalam pengembangan wawasan kita dan hal bagaimana melakukan penyidikan kasus kejahatan. Baiklah, judul saya hanya singkat saja dalam panjang mengikuti potensi seksual. Terima kasih kepada uh, uh, Direktorat PPH dan kemudian CIT, kemudian yang didukung oleh J dan kepada Indonesia yang telah memfasilitasi acara. Tapi saya nggak biasa duduk di podium seperti ini kalau bicara, jadi saya turun ke bawah. Oke, kita mulai bahwa ini jalan panjang menemui kondisi satwa liar. Disampaikan oleh Muhammad Wahyu dari sangat sebuah NGO baru sebenarnya baru lulus 3 tahun sebagai tindak lanjut dari badan SWI dulunya. Teman-teman semua SWI tahu untuk investasi dan lain yang concern kerjanya adalah di satwa liar khususnya gajah Sumatera. Oke, Oke, forensik satwa liar. Kalau kita berpikir tentang forensik satwa liar secara literatur, ya, itu forensik satwa liar adalah bidang investigasi kriminal di mana ilmu pengetahuan digunakan untuk mengidentifikasi dan memeriksa bukti dari tempat kejadian perkara di mana hewan bunuh, khususnya yang dilindungi di dalamnya. Nah, terminologi ini banyak bermacam. Jadi kita menjadi salah satu daripada kesimpulan dari tim forensik satwa liar. Forensik satwa liar saat ini memainkan peran penting dalam membatasi perdagangan satwa liar dan konflik manusia dan satwa liar. Nah, itu kira-kira secara barunya tentang forensik satwa liar. Hewan pendidik juga misalnya berupaya harus berupaya untuk memahaminya konteks dasarnya dalam seperti itu. Ya, lanjut. Nah, investigasi tentang kejadian perkara atau TKP, investigasi kejahatan terhadap satwa liar sendiri dengan investigasi kejahatan kepada manusia. Sebenarnya prinsipnya sama, cuma kita berganti kepada satwa liar. Lalu forensik satwa liar adalah bidang investigasi kriminal yang digunakan untuk memeriksa bukti dari tempat kejadian perkara, tapi di mana hewan dibunuh khususnya yang dibunuh dalam hal ini perburuan liar adalah salah satu kejahatan yang paling sering diselidiki oleh petugas forensik satwa liar. Jadi memang tema itu tadi sangat sesuai dengan kejadian ini bahwa kita adalah orang-orang yang selalu berhadapan dengan kasus-kasus kejahatan satwa liar dan kadang-kadang juga mengalami kesulitan dalam melakukan pembuktian. Oke, lanjut.
Nah, jadi kita seringan dulu ya. Saya juga dulu sebagai ilmuwan mulai bekerja di tahun 1999, pertama kerja di dunia. Nah, kemudian dari itu tadi saya tahu cuma buat hewan. Nah, cuma dalam arti kerja di kebun binatang itu seolah-olah ahli segalanya karena banyak spesies di sana. Sehingga eh, pertama kali saya ada kasus tentang kejahatan pada satwa liar itu adalah tahun 2002. Itu di saya diundang oleh Dikasih Sumatera Utara dan tidak oleh orang internasional. Tapi sebelum masuk ke sana, saya kan juga tentang forensik satwa liar. Tapi kali tadi orang menganggap yang kita tahu semuanya. Padahal saya juga masih muda. Nah, saya tahu waktu itu forensik itu bagaimana kata forensik satwa liar itu gimana? Forensik itu yang saya tahu waktu saya awal masuk di Fakultas Kedokteran Hewan. Di Fakultas Kedokteran Hewan itu waktu kami sedang ospek gitu ya, itu senior saya tentang forensik itu mudah, gampang. Karena kita cuma mau untuk membuktikan keberadaan orang dengan pengetahuan anggaran tentang itu. Jadi saya disuruh menghafal waktu itu. Kalau kamu orang mana? Orang Medan. Orang Medan apa namanya? Eh, orang Medan itu kota Tanjung Pura tahu? Tahu penghasil apa ya? Tidak tahu kan si juga kan cara dari sana. Itu anak penghasil dodol. Lalu kamu tahu bisa cari dia dari mana? Misalkan oh itu di daerah Loskut ya Pandeglang itu orang aja pasti tahu ya. Lalu kalau kritik biasanya di mana? Oh itu di Sare seperti itu ya. Nah itu tadi orang sekitar ya itu mudah tinggal membuktikan dan menghubungkan saja. Jadi ini kasus kasus pada saat dulu saya masih pertama masuk kuliah tahun 91 itu masuk ke anak siapa sedang masih daerah operasi militer itu waktu itu. Jadi pas masa dong itu tadi kan mayat-mayat sering dilihat di pinggir jalan itu tergeletak. Lalu kan dipanggil dokter forensik, panggil dokter forensik, dokter puskesmas di waktu itu ya. Supaya jalan lagi itu kan. Jadi ketemu lah tiga mayat dibawa ke puskesmas dokter forensik. Cuman cara mengetahui ini orang kan di masyarakat itu itu dari benar benar menurutnya lihat di jalan yang ada kritik oh itu orang salah ya ya kan dari luar misalnya muncul kritik kan ini orang salah dia lalu kemudian dia lagi dia ada bisa salah ya ini orang suku ini paling dia orang terlalu tinggalkan menghubungkan dua perkataan lalu berikutnya dilihat lagi buka ya dibuka dilihat dulu oh itu orang jauh dari Tanjung Pura di jalanan. Nah, begitulah kira-kira. Lalu nggak bisa lagi dengan satu mayat, ya satu mayat dibelah, belah ketika dibelah isinya apa? Timah. Itu udah karena orang Aceh semua itu makan timah. Jadi nggak bisa mengumpulkan dari mana spesifiknya. Dia mungkin orang Aceh makan timah. Jadi sepengetahuan masih seperti itu. Gitu. Nah, jadi kira-kira di dalam konteks forensik yang kita pelajari ini nanti juga kita akan menggunakan hal yang demikian itu. Oke, lanjut. Ya, tentang kejadian perkara. Ya, tentang kejadian perkara itu ketika kita masuk kejadian perkara, tentu di dalam pikiran kita selalu mungkin harus diikuti dengan berbagai pertanyaan. Misalnya ada yang kata-kata atau gajah, tentu pertanyaannya gajah ini jantan atau betina. Tidak malah jika waktu pasal kebiasaan gajinya sudah kita atau kepalanya sudah kita. Lalu bagaimana cara membuktikan jangan atau betina? Kemudian dari jangan dan betina tadi usia berapa?
Kenapa usia itu menjadi penting? Karena itu kalau tidak ada usaha penting, artinya karena berhubungan dengan gaji gaya. Kesehatan dan hubungan juga itu penting untuk mengetahui tentang gaji gaya. Sehingga untuk urutan berikutnya adalah kira-kira motivasi dari lingkungan apa untuk berjuang gaji atau hanya untuk sebagai menghindari dari permasalahan eh, apa namanya konflik kawasan antara Indonesia dengan daerah untuk mengetahui motivasi. Nah, kalau ini juga kadang kita menemui itu sudah menjadi kerangka, ya kan? Harus menjadi kerangka. Untuk itu tadi, maka kemudian yang paling utama adalah ilmu anatomi, dokter-dokter harus bisa mengetahui. Lalu kemudian bagaimana pulang berulang kita bisa mengetahui usia berapa dan atau betina. Pertama sekali ilmu anatomi. Nah, makanya kita perlu sebuah riset atau penelitian-penelitian yang bisa membuktikan antara tulang belulang dengan ukuran yang sedemikian rupa untuk menentukan dada itu dengan berapa dan kemudian usia berapa. Nah, itu yang menjadi penting. Nah, pada waktu ini yang lalu itu sudah disampaikan. Nah, nanti ini juga menjadi bahan bagi kita untuk bisa berbicara tentang anatomi dan hubungannya dengan di tulang belulang itu tadi, terutama tulang hasran, tulang ini, femur itu untuk mengetahui diri gaya untuk kemudian dapat mengistimasi ukuran gaya dan kemudian mengistimasi usia daripada gaya. Nah, begitu juga dengan yang betina dengan melihat daripada ukuran daripada kayu ya, dan seperti itu. Nah, kemudian di tempat lain dari Mentala, kita sering melihat dugaan misalnya gajah mati. Lalu bagaimana mendekati gajah mati? Tentu yang pertama, kita yang paling penting pertama sih kita bawa itu dokter Yandi, sehingga dia akan memaparkan bagaimana untuk bisa mendeteksi gajah yang mati dari apakah dari lukanya, bentuk lukanya. Nah, itu yang akan menerangkan bagaimana luka ya, secara kedokteran luka tembak itu harus bagaimana ini bentuknya. Lalu kemudian yang paling sederhana untuk dilakukan untuk mencurigai tembak, tentu saja ada mineral detector seperti itu. Selalu menggunakan itu untuk bisa mendeteksinya di lapangan. Lalu kemudian dari luka tembak yang ada, nah itu bisa saja luka seperti luka tusuk biasa, tetapi secara spesifik yang itu akan bisa dikatakan antara luka tusuk yang kemudian bisa saja mengabulkan kita bentuknya, maka istilahnya luka tembak tadi yang sebutnya dalam bentuk spiral ruangan masuk kecil luar besar seperti karena peluru berproyektil. Lalu kemudian dan nanti kita lakukan ada luka tusukan beberapa tempat, tidak bisa alasan ini kita baru datang bisa jadi oleh dari itulah hal-hal penting harus bisa membantu kita dalam mendampingi bagaimana membuktikan bentuk-bentuk dan itu berdasarkan fakta-fakta berikutnya. Nah, di tempat kejadian pertama kita menduga kata di sini adalah kerja mati racun. Nah, untuk mati racun ini rapi, yang paling menjadi penting adalah ketika bantu oleh dengan dokter Rosa. Dokter Rosa macam kasus kematian akibat diracun dan berproses panjang tentu itu tadi, sehingga nanti mungkin bisa memberikan arahan dari dokter, kemudian teman-teman pendidik dari gabung dan di Asia ataupun nasional berdosa. Nah, yang pertama yang perlu dipertimbangkan adalah motivasi pembuatan apa yang perlu diperhatikan dan diasosiasikan dan bagaimana pendekatan. Nah, mati racun biasanya kita kasus mati racun ini karena akibat dari masyarakat merasa itu hal sehingga dibunuh untuk mendapatkan untuk bisa menghilangkan permasalahan kita dalam
kawasan mereka atau layar mereka diganggu. Jadi biasanya motivasi itu disebabkan oleh perambah ataupun orang yang menggunakan lahannya diganggu. Nah, kemudian apa yang perlu diperhatikan dan diasosiasikan? Nah, ketika kita masuk ke dalam satu tempat kejadian pertama, tentunya kita harus bisa mengasosiasikan apa yang paling memungkinkan. Contoh, ketika misalnya kita temui di daerah sekitarnya, bisa kita ambil sampel yang bisa membuktikan material racun atau bahan juga apakah itu pupuk, apakah itu herbisida, apakah itu pestisida. Nah, hal-hal itu yang pertama mungkin harus bisa kita temukan. Lalu kemudian membuktikan bahwasanya dia termakan oleh racun yang kita temukan di luar dan di dalam tubuh, maka mana yang paling bisa kita. Lalu untuk itu tadi, maka misalnya kemungkinan paling besar adalah dia disimpan di dalam dan lalu kalau yang mati ya lalu setelah dengan kegiatan yang berubah, kemungkinan kalau masih ada jantungnya maka di dalam itu harus diambil itu sampel yang diberikan untuk menghubungkan antara temuan di luar dengan di dalam seperti itu. Nah, lalu kemudian bagaimana pendekatannya? Pendekatannya tadi kita ambil sampel yang seperti itu. Nah, itu pun nanti dokter hati dan dokter pusat akan dijadikan kalau dokter atau nanti menjadi Mabes Polri menjadi barang racun ada berbagai macam bentuknya sehingga nanti pengambilan timbangannya juga menjadi nanti untuk menjaga tetap dalam keadaan yang sifatnya sesuai dengan yang terjadi dalam tubuhnya. Ya, ada karena ada racun yang bersifat gas, ada racun yang bersifat logam seperti itu. Nah, itu yang harus bisa dibuktikan. Nanti mungkin akan diceritakan oleh Pak Hasil dari Mabes Polri yang nanti menuju tentang. Lanjut. Nah, tempat kejadian gagal mati diracun. Nah, ini masih sama. Nah, jadi waktu perjalanan panjang itu tadi, apakah dokter Haji, apakah dokter Rosa, kami belajar dari buku ini dengan cara sendiri untuk saya bisa memahami bagaimana mengamankan sampel-sampel medisinya juga harus betul. Jadi kalau terjadi di lapangan dokter Rosa juga mendalam itu dan coba benci dari buku ini. Nah, kemudian kasus kita di lapangan tidak hanya melihat kasus yang di lapangan di dalam kawan-kawan pendidik pasti kadang-kadang menemukan di tingkat jualan market ya. Lalu kemudian dengan caranya keberadaan daripada dari pilihan ya berbeda. Jadi sebuah daerah ini juga masih pada tidak di daerah di rantai penjual. Lalu bagaimana? Oh, kejadian yang lalu ada bukti yang di lapangan. Ya, kejadian yang ini adalah merupakan kejadian yang mati atau di dunia yang lalu atau tidak? Tidak ada. Tidak bisa kita lihat. Nah, itu dengan pendekatan DNA, ya kan? Penelusuran DNA itu bisa dilakukan. Nanti dokter ini akan bercerita banyak tentang bagaimana penelusuran. Karena dokter ini adalah salah satu orang yang telah melakukan genetis dari Gajah Sumatera dari Aceh sampai kepada daerah di Lampung sehingga dari material genetis ini tadi akan dibandingkan dengan hasil riset kira-kira dia identik atau berdekatan dengan yang mana sehingga bisa kita tahu. Dan seandainya kita bisa melakukan itu, nah kita akan bisa dapat mengurangi lagi lebih banyak dari tingkat penjual aktif sampai pada vaksin sehingga sangat keterlibatan banyak pihak. Nah itu nanti akan bisa membantu nanti dokter ini akan
Nah, tempat kerja yang pertama diracuni. Ya. Kemudian tempat kerja di perkara bagaimana mendapatkan bagaimana mendapatkannya dari para kerja yang diracun. Ya, itu tadi dari yang pertama. Lalu kemudian dari jadi orang ini ada dua informasi tentang baru ini dua hari bawah. Nah, ini kasusnya adalah Pak Amin ya Pak Okto yang baru yang dia Pak Amin ya Pak Amin di lapangan saat dia patroli maksudnya dia menemukan perubahan jalan sempoyongan sehingga bagi jadi kalau di mana itu tetapi kami dan teman-teman orang ini tidak bisa menjelaskan dengan harimau tadi ya harimau yang muda sekitar satu tahun jalan sempoyongan dan ada beberapa titik lalu kita nah tentu saja kita bisa melihat kondisi sempoyongan kayak itu satu tapi apa sakit karena diracun atau sakit karena penyakit itu sendiri. Nah untuk itu tadi kemudian dia harimau itu kemudian akhirnya mati dan yang kemudian diotopsi lalu tanggalnya dipilih. Nah itu kita kaitkan dengan stokologi pemeriksaan stokologi. Jadi stokologi akan mampu membedakan antara perubahan organ-organ di dalam tubuhnya akibat racun, akibat obat, akibat dari dan itu sendiri. Nah, jadi kesimpulannya waktu itu ternyata dari itu adalah nah, dengan mati karena sakit jadi artinya ketahuan kita akan selain itu mati racun oleh masyarakat itu menjadi terabaikan. Nah, tetapi ada kasus sendiri lagi bagi kami dokter hewan kasus dua kematian kita dari lima bersamaan sakit secara bersamaan dan nanti ada bersama juga mengindikasikan satu penyakit. Nah, jadi ini kami curigai walaupun belum dilakukan dengan beberapa kultur dan bisa itu juga ini adalah kasus di Indonesia. Kasus itu namanya Chinese War. Chinese War itu adalah jenis perkembangan virus yang menyerang sempat menghabiskan harimau Sumatera di depan sekian pulau daerah Rusia. Jadi ini penyakit yang sangat berbahaya. Lalu kok bisa masuk ke Indonesia? Tentu masih banyak pertanyaan yang perlu kita kemudian bagaimana maksudnya seperti itu. Nah, jadi dugaan kita sementara ini masuknya kita tidak perburuan dengan membawa anjing melakukan perburuan dosa. Nah, kemudian dari anjing yang disebutkan itu menyebarkan virus dan itu kemudian di harimau ada bisa. Nah, ini menjadi warning atau sendiri bagi dokter hewan ya. Tapi ini sudah mengabaikan kita, ya, bisa menuntun kita untuk mengabaikan kekhawatiran kita tentang pemeriksaan lalu mengapa koreksi keuangan itu dibutuhkan? Kejahatan organisasi terhadap yang salah besar di seluruh dunia dan mengancam kelangsungan hidup banyak spesies dan itu menjadi penting bagi kita untuk tingkatkan pengetahuan yang kita kemudian mulai dari meracuni, menyetrum hingga menembak dan menjerat orang. Para penghuni melakukan kegiatan ekstrim yang untuk memenuhi market dan awalnya sekarang itu yang orang bapak-bapak adalah bermasalah penting kenapa kita harus melakukan pencegahan dari kawasan itu sendiri. Nah kemudian entah itu harimau dua ya kan atau gajah segala sesuatu yang ada di dunia saya karena obat bisa itu untuk ya. Kemudian sebagai barang koleksi kita juga banyak persahabatan dan atau mission akibat berarti dari sisi sampelnya. Dan dari itu juga kalau kita mungkin obat-obatan itu obat bersama untuk ya sifatnya spesies ya seperti itu.
Saya dan Pak Okto itu sering bilang itu katanya, kenapa orang memburu harimau? Eh, karena orang ingin bisa harimau, kan percaya banyak orang kalau misalnya mau dikantongi, ya kan, buat praktik segala berwibawa. Tapi kemudian ada yang menanyakan kepada saya, benar tidak? Saya bilang benar. Kalau misalnya sendiri, ya masih hidup, pasti sekarang harimau. Ya, jadi itu benar. Nah, tapi saya benar bahkan dari perburuan-perburuan yang seperti ini yang terjadi meskipun sendiri. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, bangkai gajah ditemukan habis atau kabur? Dan bangkai gajah ditemukan di perbatasan Bidung Mahato, berbatasan dengan Gunung Riau dengan Kabupaten Selatan Sumatera. Nah, kematian gajah ini juga baru dikali tanggal 22 Februari tahun 2006. Lalu dengan tadi sepuluh berbusa juga karena mengonsumsi potasium itu juga ada yang putus umum ya, ya tidak berguna. Jadi, ya. Nah, kemudian namanya mati tidak berguna, ya kan? Dan tidak jantan dan satu yang masih anak. Nah, jadi kematian ada Kabupaten Bogor Selatan melakukan bukan kejadian dua. Nah, ternyata pada tahun 2002 sebelumnya itu terjadi kematian 17 buah gajah mati di tahun mati dan juga itu masih merupakan rombongan. Inilah kasus yang pertama saya tangani di tahun 2002 ya. Oke. Nah kemudian dari waktu itu dari olahraga juga analisis dan asosiasikan dari kasus kematian ekonomi koordinasi itu adalah kematian dari pendidikan dengan tapi yang memberikan racun di sekitar lokasi tersebut dugaan seperti itu. Mengapa seperti ini? Sebab kalau ada tentunya ada barang berbuat biasanya sampai saat ini kasus belum banyak dari itu analisis. Dan biasanya tempat kematian selalu terpisah jauh. Tetapi ini kematian tahun 2006 adalah satu lokasi nunggu di satu lokasi. Nah, ini kasus yang memang berbeda. Ya, tidak di perbatasan Riau dan Sumatera di tahun 2006. Ini merupakan salah satu kasus besar pertama itu yang misalnya. Nah, belajar dari itu tadi yang berhubungan dengan kasus 2002, sedikit saya ingin bercerita tentang kematian gajah di Kabupaten Selatan Sumatera Utara di tahun 2002 dan 2006. Nah, jadi di tahun 2002, pada saat saya pertama kali di kita tahun 2002 dengan dipakai di segala dalam sistem kita. Dan kebutaan saya itu saya berangkat dengan mungkin bapak ini, bapak ini namanya orang Batak. Kamu tahu tuh dia? Orang Batak. Hah? Semalu. Bukan, yang bawa ini. Kalau ini nyata ini agak lama tapi kira lalu rivalnya tuh rivalnya. Oke, nah jadi kami berangkat dengan ilmu yang terbatas di lapangan. Lapangan waktu itu kami ada 3 mobil masih Helen belum sampai ke tapi sekarang mobil masih Helen. Mereka seperti itu tanpa hasil ya masker. Jadi kami berangkat langsung ke Desi malam Siro sampai ke Gunung Tupai tadi sampai ke Binana sekitar jam 12 siang. Lalu langsung masuk ke lokasi. Dan pertanyaan saya pertama dari masyarakat dalam desa. Apakah di sini banyak seperti yang lain? Kami belum tahu. 17 ekor, bukan 11 ekor. Kami belum menuju sampai sebuah ini.
Saya tanya, itu kematian banyak. Kematian banyak, asosiasi yang lebih berkurang. Oh ini bisa jadi karena penyakit menular. Sehingga saya tanya kepada masyarakat, apakah bisa di sini ada yang nanti? Ya, ada mati dalam jumlahnya? Iya, ya. Oke, apa yang nanti? Nah, kemudian asosiasinya langsung berpindah ke racun. Maka yang bisa mencari di sana adalah melihat bubuk yang dikembangkan dari serban. Jadi waktu itu saya tidak menemukan bubuknya ya, jadi gurita itu banyak di kebun sawit kita. Lalu logika dasar sederhana, posisi kacamata yang diajarkan menghubungkan makanan di luar, dia maka yang saya ambil adalah darah jantung, saya koleksi dan kemudian kotoran. Nah, lalu setelah kita ambil seperti itu, sampai kemudian saya bingung, ini dibawa kemana? Siapa yang membuktikan? Lalu saya pergi ke dokter anestesi, dokter radiologi, dan dokter anestesi. Di sana saya berdiskusi. Dia memberikan dan kamu harus memperhatikan itu apa yang tidak kita koreksi. Nah, lalu kemudian mengambil organ yang diduga masih mengandung postulat dari racun tadi, salah satu gara-gara jantung, dan kemudian organ hati, karena biasanya racun atau obat itu didetoksifikasi di hati. Nah, lalu kemudian di saluran pencernaan juga jadi siku. Nah, sehingga kadar itu tadi bisa ditelusuri dari kalau seandainya itu terbukti memang racun, kadar itu tadi bisa ditelusuri jumlahnya yang lebih banyak dan perjalanan sampai ini. Nah, tapi kemudian memeriksanya di mana, Pak? Nah, itulah kami pertama dikenalkan dengan Bapak ini dan itu sendiri. Karena saya nggak bawa sampel, yang dengan sampel Bapak ini. Saya itu agak lebih paham sedikit bahwa saya itu bukan kewenangan saya memberikan sampel, ya, yang seperti itu. Jadi Bapak ini sudah penyidik atau belum saya tahu, dia minimal belum dan itu tanya gitu. Jadi Bapak ini, jadi bersama kami dengan beliau pergi ke laboratorium Polda, tapi waktu itu letaknya masih di Makassar di jalan sewa. Oke. Saya mesinnya ada, komputernya ada. Apa namanya, kami waktu itu masih pakai prestis. Nah, bukan prestis apa, CD. Waktu itu tahun 2002. Saya ini tadi dan ternyata yang dari Polda Sumatera itu dari mana yang sedot. Jadi sama lagi. Nah, di tahun 2006 kemudian jadi tadi kawan-kawan BPN waktu itu Mas Budi itu membawa yang sampel dari Riau dan dibawa kemudian kita coba mengupayakan itu dengan bapak ini juga kami terus nilai. Tapi waktu itu laboratorium sudah pindah ke jalan Tanjung Merawat. Nah, di situ kita inikan ternyata hasilnya kata juga Indonesia juga tidak menggunakan mesin itu kok. Tidak terbukti juga. Jadi itu adalah merupakan ketentuan. Sementara untuk memeriksa yang 2002 yang lalu itu bagi saya buat lagi yang saya punya manusia buat. Karena ternyata uangnya dari gajah yang mati itu tadi baunya nggak ada. Dan bapak ini juga merasa begini, tapi bapak ini nggak ada baju dinas ya kan. Saya baju pribadi. Nah, itu yang. Tetapi di situ masih ada yang bisa. Setelah baca-baca buku hidupnya, di situ aku kami temukan gabung itu. Dan saya tidak memandang itu kok. Padahal berlaku di hati. Kita harus dengan ilmu-ilmu yang dokter ahli dan kawan-kawan lain bisa mengestimasi
waktu kematian itu. Jadi waktu itu kita hanya mengatakan kira-kira racunnya apa sehingga cepat bisa mati. Dengan cara waktu tertentu coba kalau tidak sebulan ya seperti itu. Lalu kemudian berjalan dengan waktu di Aceh makin banyak, jadi makin banyak ya. Dan itu tadi makanya di tahun 2014 itu kita menghadapi dokter Rosa yang terlalu ini dokter saya perempuan syukur lapangan terus ya kan seperti itu. Nah itu sehingga misalnya kita dulu pertama dibawa pada posisinya di oleh belum terbukti lalu kemudian dari ruang untuk Indra Pak ini kita pasti atau ini lagi dari hubungan kita dan ini. Lalu macam-macam Rosa dari saya diskusikan kepala-kepala waktu itu kemudian bagaimana sama itu sebuah kebijakan maka saya minta tolongan dengan Bapak jadi si Rosa itu tadi pergi ke Gakum dulu dari Gakum ditemani oleh satu polisi untuk diarahkan ke Mabes Polri itu bisa membawa sampel yang dibawa ke. Nah hasilnya bagaimana itu menjadi ini langsung datanya dari Mabes Polri dan dikasih hasil. Nah itulah yang kita lakukan untuk melakukan proses penjagaan yang daripada kasus kejadian sampel liar terutama yang dalam bentuk racun tetapi bahwa yang menyebab kematian dan bentuk modus daripada kematian itu banyak seperti tadi juga sedikit juga mati karena ditembak. Nah untuk kasus yang ditembakkan itu kita kenapa kita katakan dominasi yang akan berlihat itu tadi karena memang dia ada beberapa kasus ya kasus tadi adalah tentang gaya ditembak dalam bentuknya proyek itu. Dan yang juga sendiri anak saya masih kawan dia masih sama dengan bapak ini di lapangan. Bapak ini dulu masih di lapangan. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Dari orang yang lain, dokter Rosa terus berproses dengan tadi, ya, kemudian daripada kasus kematian. Nah, kemudian saya kira itu saja sebagai pembuka untuk apa namanya brainstorming kita dulu potensi itu juga ada kesulitannya yang kita bagaimana satwanya dengan yang mungkin demikian saja dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, banyak Pak Wahyu. Lebih pengantar Pak Wahyu. Kami dapat alat yang dilihat ya, satu jam telepon diisi dengan bagi-bagian baru dikasih ronda, kira-kira begitulah penglihatan kami. Tetapi apakah racun di dalamnya menyebabkan matinya gajah itu nggak bisa dibuktikan. Kemudian saya penanganan gajah mati di para perusahaan. Bantu dengan kepala Danku Sulawesi itu Pak Aswin Bakut nyari lab yang bisa menangani batu sampelnya di bagian dalam dari korban gajah, tapi juga tidak bisa membuktikan. Ya, saya tertarik kegiatan dari sisi olah TKP. Berapa lama waktu sampel diambil dan dikirimkan ke lab? Tahu saya dari Pak Aswi Bangga menyatakan 1 kali 24 jam sudah habis. Sedangkan seringnya
lapangan itu mengetahui kejadian sudah lebih. Kalau untuk tahu matinya bulan-bulan yang hampir saja bisa membutuhkan bisa dilakukan bisa waktu. Tapi apakah kejadian itu diracun atau tidak itu jadi pertanyaan saya. Bagaimana ekor yang di lapangan sambil secara cepat atau bisa hanya rambut kah? Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk ini terkait dengan di lapangan bahwa kalau mungkin nanti akan diterima oh ya belum jelas terkait dengan waktunya dan sampel atau segala macam sih memang saya kejadian seperti itu. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Utul atas pertanyaan. Jadi itulah yang memang menjadi problema kita. Sehingga pertanyaan Pak Utul tadi saya nggak bisa jawab karena saya juga orang yang ikut dalam prosesnya, tetapi juga bukan orang yang asli. Nah, sehingga untuk itu karena kebutuhan yang seperti itu di dalam kita menangani kasus-kasus forensik tadi, maka kita bangunlah pertemuan ini untuk menghadirkan ahli untuk bisa menjawab pertanyaan. Nah, jadi salah satunya nanti tepatnya mungkin belum hadir nanti siang atau pagi Dokter Azhar akan memberikan panduan kepada kita bagaimana pemeriksaan sampel untuk masalah keracunan tadi ya dengan pemeriksaan metode pemeriksaan yang mereka lakukan dan dia akan punya sampel bagaimana seperti itu dan bagaimana menghubungkan antara fakta dibuat dan fakta yang ada di dalam gajah tadi itu. Nah, di samping itu juga nanti Dokter Yanti akan coba juga teknik-teknik pengambilan daripada sampel-sampel tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya katakan. Itu berarti Pak Uto nggak boleh pulang sampai akhir. Ya, terima kasih. Nggak pulang, masa pulang. Terima kasih Pak Wahid. Sekarang mungkin nanti pada sekarang nanti pada saat sesi ahli yang kita harapkan nanti teman-teman bisa eksplor semuanya, pegang semuanya hal-hal yang apa namanya yang bisa selama ini temui di lapangan dan kendala-kendala yang kita hadapi dalam memang sayang Pak Wahyu, Pak Ahmad pribadi tidak semua penyidik kita bisa hadir. Kalaupun diundang semua juga nggak bisa hadir. Penyidik kita ada yang lagi dengan kasus kebakaran, ada yang dari Batam, mana-mana. Jadi kita bersyukur masih ada penyidik yang bisa sempat hadir dalam tempat. Bapak Ibu sekalian, saya kira mungkin cukup demikian ya Pak Wahyu. Nanti detailnya kita akan mendengar paparan dari masing-masing ahli yang baik sesi selanjutnya dan sampai hari ini sampai besok. Mudah-mudahan nanti setelah acara ini akan menambah ilmu dan wawasan teman-teman kita semua ini sehingga kedepannya ada langkah maju dalam menangani kasus kita. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di luar. Saya kira sampai berbagai kasus kembalikan Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Subhanallah Subhanallah dan Bapak Dr. Dewan Komandan. Selanjutnya, setelah ini akan ada kami break selama 15 menit. Dipersilakan kepada Bapak dan Ibu untuk snack yang telah disediakan. Ya.